Kehadapan Guru Agung kita semua, Abah Aos, marilah kita berdoa agar Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita kelimpahan-kelimpahan barokah dan karomah dari Pangar Sahabat. Allah anugerahkan kita apa-apa yang Allah anugerahkan pula kepada Abah Aos. Kehadapan pemangku hajat pada malam hari ini, yaitu Bapak Haji Ayub Akbar dari Lampung. Mari kita doakan beliau agar senantiasa beserta keluarga besarnya, senantiasa diberikan kesehatan, ditambah-tambahkan, dilimpah ruahkan harta halalnya. Dan kehadapan para wakil talkin yang telah hadir, Kiai Haji Mahya dari Jeddah, Kiai Haji Anang, maaf, masih terdengar jelas? Ya, Kiai Haji Anang dari Surabaya, Kiai Haji Prof. Edi Sunario dari Bogor, Kiai Haji Prof. Rahmat Hidayat dari Yogyakarta. Mari kita doakan dari beliau agar senantiasa ditambahkan usia dunianya, ditambah-tambahkan ilmu-ilmunya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah yang saya hormati, Alhamdulillah pada malam hari ini saya siaran langsung dari Mekah. Ya, doakan agar saya serta istri serta seluruh jemaah Indonesia agar dikuatkan, dimampukan dalam ibadah haji ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang Bapak Ibu lihat, saya selama di tanah Haramain ini memakai kopiah merah putih. Bukan apa-apa, karena memang Abah memerintahkan dalam maklumatnya, tidak hanya di Haramain, juga di Indonesia juga, ya untuk senantiasa menggunakan eh, merah putih. Kopiah merah putih dan juga kupluk merah putih untuk untuk perempuannya. Bapak Ibu sekalian, dengan memakai peci merah putih ini ternyata memberikan suatu hikmah tersendiri bagi saya ketika di Haramain ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di tengah jutaan umat Islam di seluruh dunia, tumpah ruah di Mekah dan Madinah. Jadi saya memakai peci merah putih ini malah menjadi suatu ciri khas yang sederhana. Tetapi ternyata ini sangat bermakna. Setiap saya berjalan, baik itu di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi, pelataran Ka'bah, ya, orang-orang akan dengan mudah mengenali saya. Minimal mereka tahu bahwa saya ini adalah Indonesia. Bahkan istri saya sendiri dengan mudah untuk mengenali saya. Dari jauh sudah kelihatan bahwa, oh ini ada saya. Gitu. Ketika janjian di Madinah, ya kami berjanjian di pintu 333, itu dari jauh sudah terlihat. Ketika di Makkah pun, ketika seluruh jamaah semuanya sudah hadir di sini, dari seluruh dunia, dengan mudah ketika janjian itu selalu kelihatan dari jauh. Itu pengakuan dari istri saya. Nah, kita mungkin menganggapnya ini adalah hal yang biasa. Tapi di tengah lautan manusia dari 200 lebih negara, ciri kecil ini ternyata memberi perbedaan yang besar. Ya. Jadi bukan untuk kesombongan bahwa ini saya adalah orang Indonesia, ini saya adalah murid Abah Awas, tidak. Tetapi yang paling kecil, makna yang paling kecil adalah agar kita mudah dikenali. Sehingga kita tidak tersesat. Sehingga kita saling menemukan. Akan mempermudah bagi yang mencari dan juga yang dicari. Alhamdulillah pada detik ini, sampai detik ini saya masih masih tidak hilang. Ya. Kalaupun hilang maka akan mudah dicarinya. Akan mudah mencarinya dan dicarinya. Nah, dari sini saya merenung. Kalau di dunia, di tengah manusia yang jutaan ini, kita ternyata butuh ciri untuk dikenali. Bagaimana nanti di akhirat? Bagaimana nanti di padang mahsyar? Di mahsyar ini, dalam surat Al-Qiyamah ayat 10, Abah Awas pernah menyampaikan bahwa pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Ainal mafar, ainal mafar. Semua dalam kebingungan. Kemana aku harus berlari? Semua manusia bayangkan dari zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir dikumpulkan. Tidak ada bendera, tidak ada paspor, tidak ada peci, tidak ada tanda, tidak ada
eh, apapun pembeda dari satu yang lainnya, tetapi yang membedakannya adalah amal takwanya. Di sana semua orang akan bingung, ketakutan, dan saling mencari kelompoknya, saling mencari imamnya, saling mencari rasulnya, dan mereka bertanya, ayo mafar, kemana tempat lain? Maka kita butuh ciri, kita butuh tanda. Bukan lagi tanda fisik seperti peci ini, tetapi tanda keimanan, amal, dan takwa. Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan saat ia mati. Jadi kalau kita mati dalam keadaan sholat, maka tanda sholat itu yang dikenali. Kalau kita wafat sebagai hamba yang jujur, maka jujur itu yang menjadi tanda. Kalau kita wafat sebagai haji mabrur, maka haji itu yang menjadi syafaat kita. Kalau kita akhir nyawa kita ya dalam keadaan berzikir, maka zikir itulah yang akan menjadi penanda kita. Nah, coba kita renungkan bersama-sama dari hadis yang diriwayatkan dari Sauban, sahabat Nabi. Ya, sesungguhnya Allah mengumpulkan bumi untukku hingga aku dapat melihat bagian timur dan baratnya. Dan sungguh kekuasaan umatku akan mencapai apa yang telah diperlihatkan kepadaku. Aku diberikan dua simpanan, merah dan putih. Nah, ini adalah hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Tirmizi. Apa arti dari merah putih? Kalau dahulu, ulama-ulama syariat itu mengartikan merah dan putih itu adalah simbol dari dua peradaban besar pada saat itu, yaitu putih simbol dari Persia, merah adalah simbol dari Rom. Rom itu Romawi. Nah, ketika itu Islam memang menyebar menaklukkan dua peradaban besar tersebut. Islam menyebar ke timur dan ke barat, menaklukkan Persia, menembus Afrika hingga Andalusia, sampai ke ujung timur adalah Nusantara. Dan kini Indonesia dengan bendera merah putihnya menjadi umat Islam terbesar di dunia yang mengirimkan jumlah terbesar ke Haramain, jumlah jemaah haji. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata Indonesia bukan hanya sekedar jumlah saja, tetapi peran dan kehadirannya paling besar. Maka ketika saya memakai peci merah putih di Tanah Haram ini, saya merasa bahwa ini bukan hanya sekedar kain di kepala saja, tetapi ini wujud daripada nubuwah Nabi Muhammad. Bahwa Islam akan mencapai timur dan barat. Bahwa umat Islam Nusantara adalah bagian daripada kejayaan Islam yang telah Nabi saksikan secara rohani dan dibuktikan ya secara jasadi pada detik itu. Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah, mari kita renungkan makna merah dan putih secara rohani. Merah itu ada simbol semangat, keberanian menegakkan agama Allah. Dan putih adalah simbol kesucian, keikhlasan, dan kemurnian umat. Maka peci yang merah putih yang kita pakai saat haji ini simbol bahwa kita ini ingin membawa ke tanah Haramain ini semangat merah dan kemurnian putih ke dalam ibadah kita. Makanya ketika sholat, Abah Aus memerintahkan ketika kita sholat itu pakai peci merah putih. Agar apa? Semangat merah dan juga kemurnian putih itulah yang akan kita bawa dalam ibadah kita. Jadi kita datang jauh-jauh ke tanah haram ini bukan hanya sekedar membawa koper dan kain ihram, tapi kita juga membawa apa? Dosa-dosa kita, harapan dan keinginan ketika pulang ini ingin menjadi manusia baru. Mudah-mudahan nanti ketika kita melewati wukuf di Arafah, melewati sunat-sunatnya, rukun-rukunnya, haji, kembali dengan jiwa seputih kain ihram dan semerah keberanian untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang betul ternyata semangat PPC merah putih ini tidak kita lepas bahkan sampai nanti ke tanah air. Dibawa kita ke masjid, dibawa ke rumah, dibawa ke lingkungan kita dalam bentuk amal nyata. Bapak Ibu sekalian, kalau saja Bapak Ibu merasakan di sini begitu panas sekali, Masya Allah. Ya. Ketika saya datang, suhu udara 38 derajat. Bukan kebetulan, tapi memang ini panas sekali bagi orang Indonesia.
Dan bayangkan ini dunia ini adalah mahsyar yang kecil. Kita berkumpul, kita bersaing, kita diuji, kita saling melihat dan dinilai di sini oleh Allah. Kalau kita bisa menjaga ciri baik di dunia, ya, ciri sebagai orang yang soleh, jujur, amanah, dermawan, ya, maka insya Allah kita akan mudah dikenali nanti di akhir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi merah putih ini hanya penanda, penanda, mungkin hanya kain. Tapi biar dia menjadi saksi, biar dia menjadi saksi bahwa merah putih pernah berada di tanah Haramain ini. Merah putih ini pernah berada di Baitullah, pernah bersujud di Masjidil Haram, pernah menangis di Raudhah, menginjak tanah Arafah, Mina, Musdalifah. Biarlah menjadi sebuah bukti bahwa tidaklah menjadi percuma ketika Abah Awas, ketika guru kita semua memerintahkan untuk memakai merah putih, untuk disampaikan ke tanah ini. Saya percaya bahwa suatu saat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, seluruh Haramain akan merah putih. Tidak sekarang, tetapi tahun depan. Tidak tahun depan, tahun besoknya lagi. Saya percaya itu. Saya yakin itu. Allah akan mencatat ini sebagai apa? Sebagai tanda bekas. Jasad saya mungkin di sini. Jasad saya yang berada di sini. Tetapi sesungguhnya ini adalah bekasnya, asarnya Abah Awas di sini dengan hanya merah putih ini. Maka dengan demikian Abah Awas sudah menancapkan merah putih di tanah Haramain ini, maka kita tinggal tunggu saja buktinya akan memerah putih semuanya. Tidak hanya satu orang saya saja sekarang di sini, tetapi nanti akan semua orang Indonesia, bahkan semua orang akan merah putih juga. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sekali lagi, ini hanyalah tanda kain saja. Jika kita di dunia saja butuh penanda, lantas di mahsyar kita pasti butuh tanda juga. Nah, tanda itulah yang harus kita cari. Apa itu tanda itu? Kita tidak usah percaya lagi. Ikhwan, tadi kok dia sama dia, Pondok Pesantren Surya Sinarasa, PPKN, sudah memiliki tandanya. Apa? Amaliyah-amaliyahnya. Amaliyah yang berasal dari mana? Dari kesucian jiwa. Kesucian jiwa dari mana? Adalah berasal dari benih yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid melalui proses talqin zikir itu. Nah, benih itulah yang nanti akan menjadi tanda, penanda kita. Sebagaimana saya mudah dikenali oleh istri, dan mudah dicari, dan mudah mencarinya. Begitupun juga nanti di mahsyar, tanda itu pula yang akan memudahkan kita. Tidak lagi berteriak, Aina Mafar. Tetapi sudah pasti, kita sudah menemukan imam kita, sudah kita pasti dalam jajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sekian manakib dari Masjidil Haram. Semoga bermanfaat, semoga menjadi wasilah bagi Bapak Ibu sekalian yang belum berangkat ke Tanah Suci, Haramain, agar nanti dimampukan oleh Allah. Insya Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.